Pada tahun 1941, ketika Sekutu memperhitungkan kemungkinan pecahnya perang dengan Jepang, Ambon merupakan lokasi yang dianggap strategis, karena potensial menjadi pangkalan udara utama. Pada tanggal 14 Desember tahun 1941, sebuah konvoi kapal laut yang terdiri dari kapal pengawal HMAS Adelaide dan HMAS Ballarat dengan kapal Belanda Bawah Valentin dan Patra tentara Gulf Force meninggalkan Darwin dan tiba di Ambon pada tanggal 17 Desember. HMAS Swan mengawal Bantam tiba dengan penambahan pasukan pada tanggal 12 Januari tahun 1942. Infanteri Moluccan Brigade dari Kenil, dipimpin oleh Overste Joseph Kapits dan terdiri dari tentara kolonial Hindia Belanda, dipimpin perwira Eropa. Angkatan Darat Australia menempatkan 1.100 tentara Gulf Force, dipimpin oleh Letkol Leonard Roach, yang tiba pada tanggal 17 Desember tahun 1941. Pasukan ini terdiri dari Batalion Kedua atau 21 dari Divisi 8 Royal Australian Army, dengan dukungan artileri dan unit-unit pendukung lainnya. Kapits ditunjuk sebagai Komandan Sekutu di Ambon. Roach sudah mengunjungi pulau ini sebelum pasukannya tiba dan meminta tambahan artileri dan senapan mesin dari Australia. Pada tanggal 6 Januari tahun 1942, setelah koloni-koloni Belanda dan Inggris di utara jatuh ke tangan Jepang, Ambon menjadi sasaran penyerangan pesawat-pesawat tempur Jepang. Roach mengeluh tentang lambatnya respon atas saran-sarannya, dan justru malah ia digantikan oleh Letkol John Scott pada tanggal 14 Januari tahun 1942. Markas besar Kapits terletak di pangkalan Angkatan Laut Halong. Percaya bahwa daratan di pantai selatan Lai Timor terlalu tidak bersahabat untuk pendaratan pasukan dan bahwa serangan apapun akan datang dari timur. Di sekitar Teluk Baguala, pasukan Kenil terkonsentrasi di Paso, dekat Tanah Genting, di bawah komando Mayor H.L. Tilen. Ada beberapa detasemen kecil Kenil di lokasi-lokasi yang potensial untuk pendaratan di utara Hitu. 2 kompi dari Batalion 2 atau 21 dan 300 tentara Kenil berada di lapangan terbang Laha, di bawah komando Mayor Mark Newbery. Serangan udara tanggal 15 Januari tahun 1942. Navy dan RAF melakukan beberapa penerbangan evakuasi yang sangat berbahaya ke Ambon atau Laha pada hari-hari terakhir bulan Januari tahun 1942. Kapal ranjau Harimes Golden Leeuw dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Koninklijk Marine, meninggalkan Ambon di awal Januari tahun 1942, setelah menebar ranjau laut di sekitar Pulau Ambon. Gugus Tugas Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, Imperial Japanese Navy, IJN, untuk invasi ke Ambon, dipimpin oleh Laksamana Muda Ibo Takahashi, termasuk kapal induk Hiryu dan Soryu, kapal penjelajah berat Nachi dan Haguro, kapal penjelajah ringan Jinsu, 15 kapal perusak, 2 seaplane tender, 4 kapal penyapu ranjau, 4 kapal anti-kapal selam dan 2 kapal patroli. Pasukan darat Jepang terdiri dari 5.300 prajurit. Detasemen Ito Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, Imperial Japanese Army, IJA, di bawah Mayor Jenderal Takeo Ito, terdiri dari Markas Besar Divisi ke-38 dan Resimen Infanteri ke-228, bersama marinir dari Special Kure Landing Force pertama, bagian dari China Area Fleet,
dan 2 peleton Sasebo SNLF di bawah Laksamana Muda Koichiro Hatakeyama. Sejak tanggal 6 Januari Ambon diserang pesawat-pesawat Jepang. Pesawat-pesawat sekutu melakukan beberapa sorti terhadap armada Jepang yang akan datang, meski hasilnya kurang menggembirakan. Pada tanggal 13 Januari 2 pesawat Buffalo, dipiloti oleh Letu Broers dan Sersan Blans, menyergap 10 pesawat tempur Mitsubishi A6M0. Pesawat Broers tertembak dan terbakar. Pada tanggal 30 Januari sekitar 1.000 marinir dan Angkatan Darat Jepang mendarat di Hitu Lama di pantai utara. Elemen lain dari Resimen ke-228 mendarat di pantai selatan Semenanjung Lai Timor. Meskipun secara jumlah pasukan darat Jepang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan pasukan sekutu, namun Jepang memiliki keunggulan dalam dukungan udara, artileri laut dan medan, dan tank. Sisa-sisa skuadron sekutu mundur pada hari itu juga, meskipun staf darat RAF tetap tinggal pada hari yang sama dengan pendaratan Jepang. Detasemen Kenil di dekat mereka sudah menyerah dan atau mundur ke Paso. Perusakan jembatan di Hitu tidak dikerjakan sesuai perintah, semakin mempercepat gerak maju Jepang. Pendaratan kedua di Hutumori di Tenggara Lai Timor, dan di Batugong, dekat Paso. Sebuah peleton infanteri Australia ditugaskan untuk memperkuat satuan perintis di Plateau Nona. Batugong jatuh pada tanggal 31 Januari dini hari, memungkinkan Jepang untuk mengepung lambung timur posisi pasukan sekutu di Paso. Sementara itu, Kapits memerintahkan Kompi Ambon Kenil di Eri untuk mengambil posisi di Kudamati, yang tampaknya lebih rentan diserang. Pada tengah hari, Kapits memindahkan markasnya dari Halong ke Lateri, lebih dekat ke Paso. Komunikasi telepon antara Kapits dan anak buahnya, termasuk Letkol Scott, terputus ketika Jepang memotong kabel telepon. Pasukan Jepang yang sudah mendarat di Hitu Lama kemudian menyerang pertahanan Paso dari timur laut. Kemudian dalam penuturan sejarawan resmi Australia, terlihat di jalan ke barat posisi Paso mengibarkan bendera putih dan bergerak menuju posisi pasukan Jepang. Dalam rapat dengan para komandan Kompi, Kapits dan Tilen, memerintahkan pasukan Kenil untuk tetap bertempur. Akan tetapi, ketika Tilen dan komandan-komandan Kompi kembali ke posisi mereka, mereka menjumpai anak buah mereka sudah ditawan musuh, dan mereka dipaksa untuk menyerah. Serangan darat pertama ke Laha berlangsung pada tanggal 31 Januari sore hari. Peleton Australia yang berada di timur laut lapangan terbang diserang oleh pasukan Jepang yang lebih kuat, yang bisa mereka halau. Pasukan Jepang juga mendekati pusat kota Ambon dari arah barat daya. Sekitar pukul 16, pasukan Jepang sudah menguasai pusat kota, termasuk menawan unit pertolongan medis Australia. Beberapa serangan Jepang dilancarkan secara simultan pada tanggal 1 Februari. Kapits dan staf markasnya ditawan di dini hari. Kapits memerintahkan menyerah kepada pasukan yang tersisa di kawasan Paso, dan mengirim pesan tertulis untuk Letkol Scott memerintahkannya untuk melakukan hal yang sama. Pesan ini tidak sampai ke Scott hingga 2 hari kemudian. Posisi pasukan Australia juga menerima sejumlah besar personil pasukan Kenil yang mundur dari Paso. Pada pukul 22.30, Scott memerintahkan mundur pasukan sekutu di Amahusu dan di barat daya, ke Eri. Posisi di Kudamati secara efektif sudah terkepung. Pada tanggal 2 Februari, beberapa sumber menyebut tanggal 1 Februari,
kapal penyapu ranjau Jepang W9 menabrak ranjau laut yang digelar oleh kapal ranjau, dipimpin oleh Letnan Bill Jenkins, dalam ancaman bahaya terkepung. Jenkins memerintahkan mundur ke Amahusu, di mana ia baru sadar bahwa Belanda sudah menyerah. Tidak tahu di mana keberadaan pasukan atasannya, Letkol Scott, Jenkins memutuskan menemui perwira senior Jepang dengan mengibarkan bendera putih di pusat kota Ambon. Saat Jenkins berhasil menemui Letkol Scott, Scott sudah memutuskan untuk menemui perwira Jepang dan menyerah. Posisi pasukan sekutu di Kudamati menyerah secara terpisah saat tengah hari. I wanna thank you.